Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan saya Moza Ramadhani, mahasiswi Politeknik Kesehatan Mataram dari jurusan Gizi Prodi Sarjana Terapan Ilmu Gizi dan Dietetika. Di sini saya akan mempresentasikan mata kuliah dari Pendidikan Kewarganegaraan dengan judul materi Wawasan Nusantara sebagai Geopolitik Indonesia. Adapun hal-hal yang akan kita bahas adalah hakikat dan wawasan Nusantara, pengertian geopolitik, wawasan Nusantara sebagai geopolitik Indonesia, peranan wawasan Nusantara, tujuan wawasan Nusantara, dan implementasi dan perwujudan wawasan Nusantara. Latar belakang wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara merupakan wawasan nasional bangsa Indonesia yang dibangun atas pandangan geopolitik bangsa. Pandangan bangsa Indonesia didasarkan pada lingkungan tempat tinggalnya yang menghasilkan konsepsi wawasan Nusantara. Konsep geopolitik bangsa Indonesia berlandaskan pada kewilayahan dan kehidupan bangsa, wawasan Nusantara masyarakat dalam aspek budaya, politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan. Pengertian geopolitik. Kata geopolitik berasal dari kata gea dan politik. Geo berarti bumi, dan politik berasal dari bahasa Yunani politeia, berarti kesatuan masyarakat yang berdiri sendiri atau negara. Dan theia yang berarti urusan. Sementara dalam bahasa Inggris, politik adalah suatu rangkaian asas atau prinsip, keadaan, cara, dan alat yang digunakan untuk mencapai cita-cita atau tujuan tertentu. Dalam bahasa Indonesia, politik dalam arti politik mempunyai makna kepentingan umum warga negara suatu bangsa. Politik merupakan suatu rangkaian asas, prinsip, keadaan, jalan, cara, dan alat yang digunakan untuk mencapai tujuan tertentu yang kita hendaki. Selanjutnya, wawasan Nusantara dan hakikat. Pengertian wawasan Nusantara menurut GBHN 1998. Wawasan Nusantara adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dari lingkungannya, dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa, serta kesatuan wilayah dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Prof. Wa Usman berkata, wawasan Nusantara adalah cara pandang bangsa Indonesia mengenai diri dan tanah airnya sebagai negara kepulauan dengan semua aspek kehidupan yang beragam. Adapun hakikat wawasan Nusantara, kita memandang bangsa Indonesia dengan Nusantara merupakan satu kesatuan. Jadi, hakikat wawasan Nusantara adalah keutuhan dan kesatuan wilayah nasional. Dengan kata lain, hakikat wawasan Nusantara adalah persatuan bangsa dan kesatuan wilayah. Dalam GBHN disebutkan bahwa hakikat wawasan Nusantara diwujudkan dengan menyatakan ketahanan Nusantara sebagai satu kesatuan politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan bangsa. Selanjutnya, kedudukan wawasan Nusantara, yaitu A. Pancasila sebagai falsafah, ideologi bangsa, dan dasar negara berkedudukan sebagai landasan ideal. B. Undang-Undang Dasar 1945 adalah landasan konstitusi negara yang berkedudukan sebagai landasan konstitusional. C. Sebagai visi nasional yang berkedudukan sebagai landasan nasional 13. D. Ketahanan nasional sebagai konsep nasional yang berkedudukan sebagai landasan konsepsional GBHN. Garis-garis besar haluan negara sebagai politik dan strategi nasional. Kebijakan dasar nasional yang berkedudukan sebagai landasan operasional. Materi selanjutnya, peranan wawasan Nusantara. Yang pertama, mewujudkan serta memelihara persatuan dan kesatuan yang serasi dan selaras, segenap aspek kehidupan nasional. Yang kedua, menumbuhkan rasa tanggung jawab atau pemanfaatan lingkungannya. Yang ketiga, menegakkan kekuasaan guna melindungi kepentingan nasional. Tujuan wawasan Nusantara.
Wawasan Nusantara bertujuan mewujudkan nasionalisme yang tinggi di segala aspek kehidupan rakyat Indonesia, yang lebih mengutamakan kepentingan nasional daripada kepentingan individu, kelompok, golongan, suatu bangsa, ataupun daerah. Dan materi terakhir yaitu implementasi dan perwujudan wawasan Nusantara. Tantangan dalam mengimplementasikan wawasan Nusantara yaitu sikap mental yang berarti kesukuan, kedaerahan, mementingkan golongan atau partai, dan globalisasi yang berarti dunia tanpa batas, kapitalisme baru, pasar bebas atau pasar dunia, sebagai cara pandang dan visi nasional Indonesia. Wawasan Nusantara harus dijadikan arahan, pedoman, acuan, dan tuntutan bagi setiap individu bangsa Indonesia dalam membangun dan memelihara tuntutan bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia. Berdasarkan hasil presentasi tadi, dapat disimpulkan bahwa wawasan Nusantara adalah pandangan untuk menjadi bangsa yang satu dan utuh dalam suatu kesatuan Republik Indonesia. Untuk mencapai tujuan nasional, maka diperlukan suatu paham geopolitik dan dikembangkan menjadi wawasan Nusantara dan diwujudkan sebagai satu kesatuan politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan, keamanan. Kesatuan wawasan Nusantara ini dilakukan dengan cara desentralisasi dan menyelenggarakan pemerintahan. Wawasan Nusantara bertujuan mewujudkan nasionalisme yang tinggal di dalam aspek kehidupan rakyat Indonesia yang lebih mementingkan kepentingan nasional daripada kepentingan individu, kelompok, golongan, suku, bangsa, ataupun daerah. Jadi, itulah hasil dari presentasi saya. Terima kasih, sampai jumpa.